Anda masih menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo. Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bersama dengan rekan kami Yasmin Rahmadi di sana. Selamat siang, Yasmin. Bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Sudahkah ada tanda-tanda sidang akan segera dimulai? Ya, selamat siang Ken Anda dan juga pemirsa. Setelah tadi sidang diskors, memang rencananya sidang ini akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, yakni dengan pemeriksaan terhadap terdakwa Agus Nurpatria, atau lebih tepatnya ini adalah agenda duplik. Namun memang nyatanya hingga kini agenda duplik terhadap Agus Nurpatria ini masih belum dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, meskipun saat ini kami sudah melihat bahwa terdakwa Agus Nurpatria sudah memasuki ruang sidang, atau lebih tepatnya ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ken Anda dan juga pemirsa, memang dapat kami informasikan bahwa hari ini terdapat 3 terdakwa obstruction of justice ataupun perintangan penyidikan terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang akan menjalani agenda duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adalah Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria, dan juga Hendra Kurniawan. Tadi memang terdakwa pertama yang sudah masuk ke dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah Arif Rahman Arifin, di mana tadi agenda duplik dari Arif Rahman dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah agenda duplik dari Arif Rahman Arifin selesai, memang sidang ini sempat diskors untuk break makan siang dan dilanjutkan dengan terdakwa Agus Nurpatria yang saat ini sekali lagi sudah masuk ke dalam ruang sidang. Nah, Ken Anda dan juga pemirsa, memang jika kita kilas balik sebelumnya, memang terdakwa Agus Nurpatria ini sudah mengajukan nota pembelaan ataupun pledoi diwakili oleh kuasa hukum dari Agus Nurpatria, di mana dalam nota pembelaan dari Agus Nurpatria tersebut tentunya ada beberapa poin yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum. Di antaranya adalah menurut kuasa hukum dari Agus Nurpatria, memang kliennya ini dianggap tidak melakukan pelanggaran hukum apapun dan juga tidak melakukan apapun yang menyebabkan alat elektronik atau dalam hal ini adalah DVR CCTV ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lagi-lagi memang pada pledoi Agus Nurpatria juga mengatakan bahwa ia hanya mengikuti perintah dari atasannya, yakni dalam hal ini adalah Verdi Sambo, sehingga menurut pihak dari Agus Nurpatria memang saat itu ia hanya beritikat baik sehingga seharusnya ia tidak dipidanakan dan juga dibebaskan dari tuntutan apapun. Namun menanggapi hal tersebut, memang jaksa penuntut umum ini juga sudah memberikan tanggapannya dalam agenda pembacaan replik, yang mana menurut jaksa penuntut umum adalah Agus Nurpatria ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum, atau lebih tepatnya adalah merintangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau melakukan obstruction of justice. Sehingga menurut pihak dari JPU, pihak JPU pun meminta kepada majelis hakim untuk menghukum terdakwa Agus Nurpatria sesuai dengan tuntutan yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pihak jaksa penuntut umum. Di mana sekali lagi pemirsa dapat kami informasikan bahwa untuk terdakwa Agus Nurpatria ini memang dituntut dengan tuntutan yang sama dengan terdakwa Hendra Kurniawan, yakni adalah hukuman pidana penjara 3 tahun dan juga denda senilai 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Nah, menurut pihak majelis hakim memang ada beberapa hal yang pada saat itu dianggap memberatkan Agus Nurpatria, dan ini juga dikonfirmasi begitu oleh pihak jaksa penuntut umum, di mana memang beberapa hal yang dianggap memberatkan terdakwa Agus Nurpatria ini adalah fakta bahwa Agus Nurpatria ini memberikan arahan kepada Irfan Widianto untuk mengamankan dan juga mengecek DVR CCTV di Komplek Polri Duren 3 yang juga merupakan sekitar TKP dari pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahkan perintah itu pun juga diberikan oleh Agus Nurpatria kepada Irfan Widianto tidak dengan menggunakan surat perintah. Artinya memang hal ini pun juga menjadi perdebatan selama persidangan berlangsung, apakah memang perintah ini dapat diberikan tanpa adanya surat perintah dan mana yang lebih kuat, apakah surat perintah ataupun perintah yang diberikan secara lisan. Selain itu pemirsa, memang hal lainnya yang juga dianggap
memberatkan Agus Nurpatria ini adalah pangkat tinggi dari Agus Nurpatria, sehingga memang Agus Nurpatria ini dianggap seharusnya mengetahui cara menangani sebuah perkara, dan juga Agus Nurpatria juga sebelumnya juga sudah mengabdi di institusi Polri selama bertahun-tahun, sehingga perilakunya ini dianggap mencoreng institusi Polri. Nah pemirsa, memang selain Agus Nurpatria, terdakwa lainnya yang tadi juga sudah menjalani sidang dengan agenda pembacaan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah Arif Rahman Arifin, di mana tentunya ada beberapa hal menarik yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin, dan tadi juga penyampaian dari beberapa poin tersebut ini diawali dengan kuasa hukum Arif Rahman, yakni adalah Marcella Santoso, yang menegaskan bahwa kejujuran dari Arif Rahman Arifin selama masa persidangan ini merupakan hal yang sangat penting, karena ini juga menjadi titik terang dari pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Barat, di mana memang Arif Rahman Arifin ini dianggap sudah mengatakan kejujuran bahkan sebelum penyidikan ini dilakukan. Bahkan menurut Marcella Santoso, memang saat itu Hendra Kurniawan juga sudah memberikan salinan DVR CCTV kepada Hendra Kurniawan, namun justru terdakwa Hendra Kurniawan yang menaruh Arif Rahman Arifin dalam posisi yang sulit ketika ia meminta Arif Rahman Arifin untuk menghadap terdakwa Ferdy Sambo dan juga bertatap muka langsung kepada Ferdy Sambo, di mana pada saat itu Ferdy Sambo meminta kepada Arif Rahman Arifin untuk tidak menyebarkan salinan DVR CCTV tersebut, sehingga Arif Rahman Arifin ini terpaksa mengikuti perintah dari atasannya, yakni adalah mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Nah, menurut pihak kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin, pemirsa, memang ada beberapa poin yang seharusnya meringankan Arif Rahman Arifin, di mana memang salah satunya adalah Arif Rahman Arifin ini memberikan salinan DVR CCTV dan juga memberikan laptop dari Baikuni Wibowo, sehingga menurut pihak kuasa hukum ini adalah salah satu alat bukti krusial yang sebelum ditanyakan oleh pihak penyidik sudah diberikan oleh pihak Arif Rahman Arifin. Dan selain itu pemirsa, memang sebelumnya pun Arif Rahman Arifin ini tidak pernah melanggar hukum, sehingga ini juga menjadi salah satu catatan penting yang menurut pihak kuasa hukum dari Arif Rahman ini seharusnya meringankan tuntutan yang nantinya akan diberikan kepada pihak terdakwa Arif Rahman Arifin. Dan bahkan menurut pihak kuasa hukum pun seharusnya Arif Rahman Arifin ini dibebaskan dari segala tuntutan, mengingat memang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pihak majelis hakim, diantaranya adalah Arif Rahman Arifin yang mengikuti arahan dari Ferdy Sambo karena terpaksa, dan selain itu memang hal tersebut ia lakukan berdasarkan itikat yang baik, sehingga menurut pihak dari kuasa hukum Arif Rahman, seharusnya Arif Rahman Arifin ini dibebaskan dan juga hak-haknya sebagai warga negara Indonesia ini seharusnya dipulihkan kembali kepada terdakwa Arif Rahman Arifin. Selain itu ada juga beberapa poin yang seharusnya menurut pihak kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin ini akan meringankan terdakwa. Di antaranya adalah terdakwa juga selalu bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan berlangsung. Terdakwa Arif Rahman Arifin juga merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu Arif Rahman juga telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara ketika menjabat di institusi Polri. Selain itu, Arif Rahman juga dikatakan memberikan sejumlah manfaat dan keuntungan karena telah berkata jujur selama masa persidangan berlangsung. Tadi pun pemirsa, setelah dilakukan agenda duplik terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin, kami juga sempat meminta keterangan dari kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin, yakni adalah Marcella Santoso, yang mengatakan salah satu poin penting dari Arif Rahman Arifin ini adalah ia secara tidak langsung ini telah menolak arahan untuk menghapus rekaman DVR CCTV dengan menyalin kopi ataupun menyalin DVR CCTV, rekaman DVR CCTV tersebut, di mana memang menurut Marcella atau kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin, memang arahan untuk menolak perintah ini tidak bisa disamakan untuk satu dan lainnya, dan Arif Rahman Arifin pun juga sudah dianggap menolak perintah. Nah pemirsa, saat ini memang sidang sudah mulai dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Rahmadi mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.